Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Prodi Ilmu Aktuaria, dengan nomor induk mahasiswa 2020-310809. Jadi, di sini kami akan membahas hasil review jurnal yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Ahnianti Rashid, SSI, MSI, sebagai tugas akhir atau tugas final semester 6. Oke, lanjut. Judul. Jadi judul jurnal yang kami review itu adalah peran alokatif pemerintah melalui pengadaan barang, jasa, dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. Bisa di-download dari http://kemenko.go.id/e-jurnal volume 20 dan halaman 19. Oke. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak dari peran alokatif pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa terhadap perekonomian Indonesia yang diwakili oleh pertumbuhan ekonomi atau PDB dan hubungan timbal balik di antara keduanya. Lanjut teman-teman. Latar belakang. Secara teori, kebijakan pengeluaran pemerintah ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam perekonomian. Fungsi-fungsi yang diemban pemerintah dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal, dengan salah satu penekanannya melalui kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah. Lebih lanjut teman-teman. Jadi metode penelitian. Yang pertama, langkah penelitian. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif dengan model vektor autoregresif atau biasa disingkat dengan VAR. Yang kedua, hasil penelitian. Jadi yang pertama, berdasarkan hasil uji akar unit dengan menggunakan metode augmented decay Fuller test diperoleh bahwa hanya variabel PBJ yang stasioner atau memiliki unit root pada level dan variabel lainnya PDB tidak stasioner pada level. Yang kedua, hasil uji kausalitas Granger. H0 menyatakan bahwa PDB tidak menyebabkan PBJ ditolak karena nilai probabilitas lebih besar 0,05. Bagian B, variance decomposition atau VD. Yang satu, sumber penting variasi nilsi PDB pada bulan pertama adalah short terhadap variabel itu sendiri sebesar 89,00%. Yang kedua, variasi nilai PBJ pada periode bulan pertama seluruhnya bersumber dari variabel itu sendiri, yaitu sekitar 100% memasuki periode bulan ketiga hingga bulan-bulan berikutnya. Pengaruh variabel PBJ terhadap variasi perubahannya terus-menerus dengan nilai relatif tidak besar hingga akhir periode bulan ke-24 sebesar 98,00%. C. Bagian C. Uji panjang lag optimal. Lag optimal menurut kriteria LR, EPE, AIC, SC, dan HAQI yang nilainya terkecil
dan paling banyak ditunjuk adalah lag 2 sebagaimana ditunjuk dengan tanda bintang yang paling banyak. Bagian D, Impulse Response Function atau IRV. Pada bulan pertama, shot yang terjadi pada PDB belum direspon variabel PBJ, memasuki periode bulan kedua, shot atau perubahan 1 standar deviasi yang terjadi pada PDB langsung direspon positif oleh variabel PBJ dengan nilai 1274,406. Diskusi penelitian. Terjadinya shock pada nilai realisasi pengadaan barang dan jasa dalam suatu periode waktu tertentu akan direspon positif dan cepat oleh pertumbuhan ekonomi. Hal itu sejalan dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa kebijakan yang diambil dan diterapkan pemerintah menyangkut pengeluaran fungsi ekonomi telah mencapai tujuan, yaitu sebagai salah satu upaya dalam percepatan ekonomi dengan memperkuat daya tahan ekonomi. Daftar pustaka diambil dari Alfirman dan Sutriyono tahun 2006, analisis hubungan pengeluaran pemerintah dan produk domestik bruto di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Granger causality dan vector outregression. Jurnal Keuangan Publik volume 4 nomor 1 2006, LKPP 2015, MOFEF Laporan Pengadaan Barang dan Jasa, LKPP Manalu Maria Kristiani. Analisis jurnal. Yang pertama, kekuatan penelitian. Jadi, jurnal ini tersedia dengan contoh dan hasil penelitian yang sesuai dengan metode yang dipakai sehingga mudah untuk dimengerti. Kelemahannya, karena jurnal ini terlalu banyak memakai kata yang susah dimengerti oleh orang awam, termasuk kami pribadi. Kesimpulannya, jadi shock atau perubahan nilai realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Respon positif terhadap perekonomian ini berlangsung cepat dalam jangka panjang secara permanen, di mana 91,12% variasi pembentukan indikator perekonomian Indonesia. Dalam hubungan timbal balik, perekonomian Indonesia juga memberikan dampak positif terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah. Saran. Jadi perlu dipastikan semua anggaran belanja pemerintah dapat terserap secara baik. Yang kedua, perlu dilakukan upaya untuk menjamin penyerapan anggaran pembangunan infrastruktur dilakukan tepat waktu. Yang ketiga, dukungan kepada badan usaha milik negara atau BUMN diharapkan dapat meningkatkan kapasitas BUMN. Oke. Mungkin sampai di sini hasil yang dapat kami bahas